Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya yaitu absen. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Pak Akbar. Terus Karyawan, dua orang itu Pak. berapa itu? Pacaran Pak katanya dan dia. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya jika ada sampah dan dipungut kemudian dirapikan pada dulunya. Sudah. Ya, tadi pelajaran apa? Pelajaran tentang ini Pak, tradisi Islam di Melayu. Tradisi Islam Di Melayu. di Melayu sudah paham kan? Paham Pak? Ada yang sudah tahu apa pelajaran kita pada pertemuan kali ini? Oh Pak. Jadi kita sekarang akan membahas yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, sebelum kita memasuki materi di dalam, ada yang tahu siapa itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Syekh Pak. Hah? Syekh Pak. Syekh. Dari mana beliau berasal? Banjar. Banjar. Dari Banjar. Dari Banjar. Banjar. Oke. Oke. Di sini Bapak Perapatan Banjar. menampilkan video Kita mau nonton juga Pak. Linknya ya? Tiga jam. perhatikan ya. Kelihatan nggak? Enggak. Enggak, kelihatan semua. Betul. Kecil betul Pak. Syekh Muhammad Arsyad
Islam masuk ke wilayah Kalimantan yang termasukkan bukan berarti dan wilayah. Tapi Islam masuk ke tempat yang tidak layak dan tidak bukan karena banyaknya para ulama berdagang pada saat itu. Walau sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk mendakwahkan Islam sebenarnya. Salah satu ulama yang memiliki Papua dan masih terkenal di zaman ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Kelamayan. Tercatat dalam sejarah kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari hidup pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah. Sultan Tahmidullah Kasih bacaan dulu aja. sampai 1424 Masehi. Beliau sangat dekat dengan Sunan Banjar, bahkan sampai diangkat sebagai anak oleh Sunan Banjar. Berarti kan Kecil beliau dididik dengan ilmu agama dan ilmu lainnya. Dan ketika besar beliau pergi ke Kalimantan untuk menuntut ilmu. Dan semua pendidikan beliau ini diajari oleh Sunan Banjar. Setelah beliau belajar sekitar 35 tahun, beliau pun pulang. Saat itu beliau disambut meriah oleh masyarakat dan Sultan Banjar sendiri. Kepulangan beliau sendiri bertujuan untuk mendakwahkan Islam secara nampak. Bahkan Sultan Banjar sendiri sampai meminta beliau membuatkan sebuah kitab yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilah Mutadi. Kitab ini merupakan karya monumenta dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari yang berisikan tentang Islam. Naskah-naskahnya terdiri dari 4 jilid, sedang yang keempat terdiri atas 2 jilid. Kitab ini dicetak pertama kali di Mekah pada tahun 1300 Hijriah, kemudian di Istanbul tahun 1302 Hijriah, dan dicetak juga di Mesir tahun 1300 Hijriah. Tidak hanya dengan adanya kitab Sabilah Mutadi yang terkenal hingga saat ini, tetapi pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari juga membentuk Mahkamah Syariah. Pendirian mahkamah ini tentunya atas persetujuan Sultan Tahmidullah II dan Sultan Tamjidillah. Mahkamah Syariah ini berpusat di Martapura dan bertujuan untuk pelaksanaan hukum Islam. Lembaga ini bahkan dimasukkan ke dalam struktur kerajaan Banjar yang dipimpin oleh seorang mufti dan muqaddi. Tugas mufti ialah memberikan nasihat atau fatwa kepada Sultan dalam masalah-masalah keagamaan agar Sultan memerintah berdasarkan Islam saja, tidak terpencil pada sistem yang lain. Sedangkan tugas Nabi ialah mengurus bidang hukum Islam dan masalah perdata, pernikahan, waris, dan sebagainya agar Islam tidak mengamalkan Islam secara sempurna. Hal ini membuktikan bahwa ulama, khususnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari, mampu membuat Sultan pada saat itu memiliki tujuan utama yang sama dengan beliau. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam, dan beliau memahami betul bahwa tujuan tersebut tidak akan terlaksana jika Islam dari segi ibadah dibuat semata, tetapi Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ulama itu sejatinya tidak hanya harus menghormati, tetapi juga diteladani. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya kita meneladani beliau dalam mendakwahkan dan menerapkan Islam tanpa. sudah dipahami ya. Baik, sudah dipahami dari video yang Bapak tampilkan tadi. Bagaimana? Sudah? Dan silakan sekarang dibuka bukunya yang telah Bapak bagikan dulu. Masing-masing anak silakan dibuka. Sudah? Baik. Saudara Wahid, silakan membaca. Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari lahir di desa Lok Gabang,
Martapura, Kalimantan Selatan pada hari Kamis dini hari 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan 19 Maret 1710 Masehi, dan beliau meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Ratu Kalampayan karena diwafatkan di desa Kalampayan. Dan beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i. Sejak kecil ia mempunyai bakat di bidang seni lukis dan kaligrafi. Ya, baik. Nah, jadi dari mana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini berasal? Dari Kalimantan Selatan. Selatan. Yang apa nama daerah itu? Lokabal. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini yaitu Syekh yang berasal dari Kalimantan Selatan. Lokabal. Yang apa? Yang mana nama orang tuanya apa? Abdullah dan Abdullah dan Siti Aminah. Siti Aminah, paham ya? Dari apa asal dan orang tua beliau. Kemudian Adi, silakan lanjutkan. Yang bagian apa, Pak? Selanjutnya. Ketika masih kanak-kanak, beliau itu diadopsi oleh Sultan Tahirullah untuk didik secara bongkar. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke tanah suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Guru-guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ada Syekh Atailah bin Ahmad Al-Mishri, kemudian ada Al-Fatih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Baik. Tuh. Jadi ketika masa kanak-kanak beliau ini diadopsi oleh siapa? Sultan Tahirullah. Tahirullah. Sultan Tahirullah. Nah, jadi ketika masa kanak-kanak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini diadopsi oleh Sultan Tahirullah dan kemudian disekolahkan di mana? Mekah Madinah. Di Mekah Madinah. SD 1 Mataram. selama kurang lebih 30 tahun. Jadi beliau ini belajar di sana selama 30 tahun dari masa anak-anaknya. Kemudian selanjutnya yaitu baju pink. Cewek lu di personal aja. Jangan. yang sangat berpengaruh adalah Syekh Atailah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di tanah suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Abdul Samad Al-Alim Bani, kedua Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Dinikahkan dengan Syarifah
Baik, nah di sini kan siapa teman atau para ulama yang berteman pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu yang pertama Pak Syekh Abdul Samad Al-Falibani, kemudian Abdul Wahab Bugis dari Makassar, yang mana beliau ini jadi menantu atau dinikahkan oleh Sarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang terakhir yaitu ada Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Paham ya? Paham, Pak. Sampai sini paham? Paham. Baik, selanjutnya itu Sekri. Gimana ngurutnya? Sepri nggak kelihatan, Cuk. Nah, setelah kurang lebih 30 atau 35 tahun lamanya menimba ilmu di Mekah, beliau ini pulang ke kampung halamannya. Itu di mana tadi? Kalimantan Selatan. Selatan. Kemudian rakyat di sana menggelar upacara penyambutan yang diberi sebutan apa? Matahari agama. Matahari dari Agama. Matahari agama matahari apa? dari timur. Materi apa? Agama. Oh. Matahari agama. Apa tadi matahari agama? Materi agama. Upacara Adat kebesaran. Adat kebesaran. yang ditujukan oleh Oleh siapa? masyarakat kepada Pada Raja dan Syekh Syekh Arsyad. Al-Banjari. Al-Banjari. Kemudian itu pojok. Pojok. Awas pala lu Zirul. Sebenarnya dari belajar di tanah suci adalah membina karakter ulama yang mengikat pada sultan. Jadi jelas sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, rumah belajar, perpustakaan serta asrama bagi para santri. Tempat perjuangan keras beliau dengan jalan itu menangguhnya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai menyusul para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Ya, baik. Nah, kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu apa? Membina kader-kader ulama. Kemudian dia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan Pusat Pusat pendidikan. seperti pondok. Apa yang disebut biasa itu pondok Pesantren. Yang mana dibangun tempat tinggal, ruang belajar, perpustakaan serta asrama bagi para Pesantri. para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi oleh para santri dari berbagai daerah. Yang apa? Tempat tersebut dikenal dengan nama apa? Kampung Dalam Pagar, yang mana santri-santrinya Tidak boleh keluar tanpa izin. Tinggal di tempat tanpa izin. Paham nggak? Kampung Dalam Pagar sebutan pondok pesantren yang didirikan oleh
Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian selanjutnya pojok. Iya. Ini merah ini merah. Keringetan. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menulis Ya. menulis buku di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk, yang mana buku tersebut menjadi rujukan gambaran dari pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan matahari agama dari Banjar. Baik, nah kemudian di antara karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu yang paling terbesar adalah apa? Kita mendapat petunjuk. Gak apa lantar dia. suami dan Aku pengen videoin suaranya, lu kemana ke pause? iya nggak bisa. Jangan kasihan itu. Kitab Sabilul Muhtadin, yaitu jalan orang yang mendapat petunjuk, yang mana buku tersebut menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Tenggara. Kemudian karena keilmuan beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini diberi julukan apa? Mendapat julukan Matahari agama. Agama. Nah, jadi di sini sudah paham ya apa itu biografi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. yang mana dari asalnya, kemudian apa diadopsi oleh Sultan Tahlilullah, kemudian apa tadi? Matahari agama. Apa tadi? Matahari agama. Julukan yang diberikan oleh Acara kebesaran yang ditujukan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika sepulangnya dari Mekah dan Madinah. Kemudian Kampung Dalam Pagar dan kitab karyanya itu kitab Sabilul Muhtadin. Baik, sudah paham ya? Paham, Pak. Baik, yang terakhir di sini Bapak ingin memberikan pertanyaan sebagai evaluasi pada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik. Sekarang jam 11, nomor absen 11. Early. Ya, silakan dijawab. Apa yang kamu ketahui tentang kampung dalam pagar pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Tempat tinggal. Yang kampung dalam pagar adalah sebuah kampung yang dibina oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang diberi sebidang tanah oleh Sultan Banjar. Di sini diselenggarakan sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan sarana dan prasarana belajar dalam satu tempat yang mirip dengan model pesantren. Kampung ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar para santri, dan di tempat ini juga dijadikan pusat pertanian. Kampung dalam pagar menjadi tempat lahir banyak ulama yang menyebar
ke seluruh Kalimantan dan luar Kalimantan seperti Syekh Abdul Rahman Siti Al-Banjari yang menjadi multi kesetaraan internet ini. Baik, beri kita bertanya. Kemudian sekarang menit ke-18. Absen 18 ya Pak. Ada 20. Bawahnya 17. Ini udah personal banget. 20. Pertanyaannya, Muhammad Arsyad Al-Banjari mewujudkan cita-citanya dengan pergi ke Tanah Suci. Sepulangnya dari sana, beliau disambut dengan upacara adat Banjar dengan sebutan Matahari dari timur. Oh, demikian. apa tadi? Matahari timur. Sepulangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dari belajar selama 30 tahun kurang lebih, beliau disambut dengan upacara adat Banjar dengan sebutan Matahari dari timur. Matahari dari timur. siapa yang tahu? Nah, silakan. Matahari agama Pak. Matahari Agama. Ingat ya, apa upacara penyambutan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu disebut dengan Matahari Agama. agama. Kemudian yang terakhir yaitu absen 27. Dendam di 20. 20. Absen 20. Nah, Ya. Apa Pak? Pertanyaannya itu karya besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa yang menjadi rujukan umat Islam di Asia Tenggara? Kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin. Ya, oke, baik, beri tangan. Baik, di sini kalian sudah memahami ya, sudah benar-benar paham apa itu, siapa itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Gimana? Paham anak-anak? Baik, baik. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada kali ini. Kemudian PR-nya yaitu silahkan kalian cari keteladanan yang dapat diambil dari kisah atau cerita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Paham? Baik. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.